Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasti masih diberi kesehatan, kemudahan meskipun aduh, ini tayangnya pasti malam nih video ya, karena sudah dari siang, sudah dari sore baru. Aki-aki bogek, kalau gue bikin status di WA dia kan baperan orangnya ya. Kalau gue bikin status apa tuh penyot katanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun berada. Semoga di kesempatan sore atau malam hari ini masih bisa berbahagia selalu, diberikan keberkahan, kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diberikan kesehatan, rezeki melimpah, kemudian diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus di Big Tulus Official, tanpa terkecuali untuk semuanya saja, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote yang ada di Indonesia sampai ke luar negeri, semuanya saja. Aduh, kondisi sangat-sangat ngantuk sekali guys. Mata ini sudah sangat ngantuk, lelah sekali. Tapi Mas Teh tahu banyak yang menunggu video ini. Jadi kalau nggak tayang tuh jam berapa ya vlognya Mas Teh gitu. Jadi Mas Teh tuh iya, konten kreator ya. Mau ngantuk, mau capek, mau apa, waduh, harus profesional, tetap harus punya konten. Apalagi Mas Teh itu kontennya semuanya fresh. Syuting hari itu, tayang hari itu juga ya. Mantap-mantap, syuting besok, syuting kemarin, tayang hari ini. Jadi mungkin hanya besok sampai lusa saja. 2-3 hari yang paling sering tuh fresh. Syuting hari ini, tayang hari ini ya. Jadi kalau sudah beban bagi saya kalau Mas Teh vlognya belum tayang ya. Sedangkan saya dari subuh saya sudah on the way, saya sudah jalan dari MC akad, kemudian bla bla bla, dan baru sampai rumah langsung mandi ganti baju ya wes, langsung di depan kamera kayak gini ya. Bahkan makan aja belum. Saya sempatkan dulu untuk membuat vlog karena setelah bikin vlog itu masih panjang sekali. Nanti masih diedit, setelah diedit masih diupload dulu ya toh. Apalagi wifi ku, aduh, wifi Mas Tulus itu leletnya nauzubillah. Jadi harus on time, harus lebih lama dulu, harus memperpanjang waktu, memberikan jeda yang lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya. Jadi misalnya upload 1 jam bisa 2 jam sekarang karena wifi-nya sedang lemot sekali, nggak tahu kenapa itu bisa lemot banget ya. Mas ucapkan lagi selamat bergabung untuk yang ada di Papua sana, di Sorong, Manokwari, kemudian Timika, Jayapura. Semua yang ada di Papua sehat selalu, berkah barokah selalu, semoga dalam kelindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang melimpah juga ya di sana ya. Berikut lagi untuk yang ada di Kalimantan Timur, Selatan, Barat, Tengah juga, Pasir, Bontang, kemudian Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Sambas. Terus untuk yang ada di Berau, dan juga untuk yang ada di apa kemarin ya? Oh ya, Nunukan, sorry ya. Pokoknya semua yang ada di Kalimantan tanpa terkecuali saja selamat bergabung dan juga salam jumpa lagi ya. Dari Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, dan juga untuk yang ada di Batam, di sana ada Bangka Belitung, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang ada di Lampung. Kemudian lagi untuk yang ada di Banten, Cilegon, Merak, juga untuk yang ada di Anyer, di sana juga ada Gunung Santri, selamat bergabung juga yang ada di Banten ya, tanpa terkecuali saja. Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian Bogor, Cianjur, Bandung, Pangandaran, juga untuk yang ada di Garut, Tasikmalaya, kemudian yang ada di Banjar, dan juga untuk yang ada di Indramayu, kemudian yang ada di Cirebon juga di sana ya, di Sapa. Kemudian yang ada di Tegal, Cilacap, Purwokerto, kemudian Cilacap, Tegal, Pemalang, dan juga untuk yang punya Kebumen dan juga Banyumas. Selamat bergabung dan sehat selalu ya.
Berikut lagi untuk yang ada di Semarang, Rembang, Pati, Batang, juga Jepara, kemudian Sragen, Wonogiri, Klaten, Magelang, Muntilan, Jogja, Solo, Boyolali, Sukoharjo. Lalu untuk yang ada di Malang, Jombang, kemudian Ponorogo, Madiun, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, terus untuk yang punya Banyuwangi dan juga untuk yang ada di Madura. Berikut lagi untuk yang ada di Bali dan juga NTT, selamat bergabung saja untuk semua yang ada di luar Pulau Jawa ya. Semuanya saja NTT, NTB, selamat bergabung. Kemudian lagi untuk yang ada di Malaysia, untuk Abang Muhammad Ridwan, kemudian bersama Ibu juga di sana, Pak Abdullah, dan juga untuk yang ada di Singapura, ada Bapak Muhammad Yahya bersama Mbak Haryanti di sana juga. Untuk kakakku Kak Ajijah yang punya Brunei Darussalam juga, untuk Abang juga di sana sehat selalu, berkah barokah, sehat selalu, semoga Allah selalu bersama kakak ya. Berikut lagi untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, kemudian Brunei lagi, Arab Saudi, Jeddah, Qatar, juga untuk yang punya Swiss, Los Angeles, Jerman, dan juga untuk yang punya Sydney. Untuk yang punya Qatar sudah, kemudian Jepang sama Korea, selamat bergabung. Ya, untuk semuanya saja, berapa menit tuh? Aku tuh kalau kelamaan ngomong suka dikomplain, makanya aku wedi, aku acut. Coba Mas Teh lari ke YouTube Studio dulu ya, ada siapakah saja di sana? Di sapa-sapa dulu ya. Wah, saya sharingnya terima kasih Sembah Nuwun. Mas Tru jangan lama-lama di air. Oh, ini komentar kemarin ya. Ada Mas Reno Rutio di sana, terima kasih. Mbak Najli Al-Ahlami juga terima kasih. Ada Mbak Suryani yang punya Wonogiri disebut, tapi Mas Tulus nyimak Mas, senadian telat lagi suatu kuota nggih. Mbak Suryani Sembah Nuwun nggih. Bu Mas Miaton juga terima kasih banyak. Ada Tewelina Denlin Dance juga untuk Jas Ngalam juga, edukasi anti syirik mantap, jalan lurus tanpa belok-belok. Terima kasih. Jombang Entertainment juga terima kasih. Ada Yantomen juga terima kasih banyak. Lalu Mama Ita di sana, Mbak Christine, Mas Aan juga. Lalu ada Andre Febrianto Setiadi. Semoga semua diberi kemudahan, ada segala urusan. GBU for All dari Denpasar Bali ikut nyimak ya. Terima kasih banyak. Kemudian hadir nyimak semangat Mas Teh. Terima kasih. SSIC Families juga terima kasih ya. Teh Yulianti di sana, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Teteh. Ada Mbak Aci Kuaci Malang hadir Mas Tulus, salam sukses buat Mas Tulus. Sehat diberi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Allah. Saking Bengkulu derek Mersani Mas Tulus, Mas Zulfikar MJ, terima kasih Mas Zulfikar. Terus frekuensi 19, Waalaikumsalam Kang Tulus. Mas boleh saya save nomor WA jenengan? Boleh Nji, boleh, silahkan monggo kerso ya, yang penting sabar. Kemudian Cah Mumet 123 Mas Tulus kula badhe tanglet nek nyi kencana larasat niku sinten nggih Mas, matur suwun. Wah, kok aku malah mboten perso nggih Mas, nyun sewu. Kemudian Mas Agus Hermawan dari Taman Mini hadir Mas Tulus Lubang Buaya nggih Mas Agus. Bapak Ali yang punya Pemalang juga hadir, terima kasih banyak, amin ya Allah. Mbak Sabto terima kasih. Kemudian tulisan Eyang Lawu, amin. Mas Rintil bisa menemukan Tuhannya, moga selalu dapat ridho dan syafaat dari Tuhannya ya, amin ya Allah. Jaka Prihantara Gandem Mas Teh, lanjut terus tentang Karang Kadempel. Sembah Nuwun, terima kasih. Makasih Bang Tulus, terima kasih kembali untuk Nuri Setiawan, terima kasih. Sri Aji Joyoboyo, salam dari Kediri nggih Mas, Kediri terima kasih banyak sudah mampir, Kediri Jawa Timur ya. Nisma di sana, dan Mbak Krisin yang punya Surabaya. Bambang Surisman Jogja hadir, Sembah Nuwun Mas Bambang. Bang Toyib Taiwan hadir Mas Tulus, nggih Bang Toyib dari Taiwan ya. Sehat banyak rezeki ya. Mbak Ika, kemudian Endang Susantini, Mbak Lady Sweet juga di sana, kemudian Desi Namulyani juga terima kasih. Terus ada Pak Ali lagi Pemalang, ada Mas Ibnu Batuta dan juga Mas Sumarsono. Sembah Nuwun, mantap Mas Tulus, sami-sami nggih. Sembah Nuwun sangat nggih. Berlanjut lagi untuk pertanyaan yang sudah masuk ke Mas Teh, yang sudah masuk via YouTube Studio, yang sudah Mas Teh pilih-pilih kemarin ya. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh silakan saja pertanyaan tentang apapun itu ya. Kalau memang saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab ya. Langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_pp2. Ada di deskripsi itu ada nomor rekening untuk donasi nasi box. Kemudian ada nomor WA juga. Kemudian ada alamat WhatsApp lagi. Alamat Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_pp2. Untuk teman-teman yang mau bergabung, sangat Mas Teh tunggu. Silakan untuk yang mau berpartisipasi juga bagi rezeki berbagi nasi box. Nasi box di hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 nanti Mas Teh menyumbangkan 550 nasi box insyaallah. Dan Mas Teh juga insyaallah kalau Allah memberikan rezeki, Mas Teh akan menyumbangkan rezeki juga sedikit
nasi juga, tetapi nasi boxnya beda ya. Nanti yang Mas Tulus bagi untuk yang 50 box itu nanti untuk sekitar warga sekitar sini saja, untuk tetangga-tetangga Mas Tulus dalam rangka hari ulang tahunnya Mas Tulus, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingin berbagi, nambahin, kalau bulan ini sudah Mas close di angka 500 nasi box di tanggal 6 Desember 2020, mau nambahin ya boleh, silakan saja ya. Mau berbagi rezeki sama kita, lagi banyak rezeki, mungkin ada lebihan rezeki, mau transfer ke Mas Tulus, boleh. Di deskripsi dalam rekening BRI atas nama Tulus Rianto, nanti saya salurkan satu nasi box itu dihargai Rp10.000. Kalau jenengan transfer 100.000, berarti jenengan bersedekah 10 nasi box ya. 100.000 itu 10 nasi box. Terima kasih banyak tuh yang sudah bersedekah. Semoga Allah tukar lebih banyak lagi, lebih melimpah lagi ya. Sebelum kita pergi pembahasan, kita yuk berdoa dulu untuk teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang ada dalam kondisi tidak baik ataupun sudah baik, biar semakin menjadi baik ya. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, apapun siapapun yang nonton video ini ya Allah, yang sedang sakit semoga Aku angkat sakitnya ya Allah, Kau sembuhkan dia ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, yang nonton video ini tanpa terkecuali ya Allah semuanya, semoga segera lekas Kau pertemukan dia dengan jodohnya ya Allah. Ya Allah, untuk yang sedang dalam masalah semoga Engkau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Ya Allah, untuk yang belum bekerja semoga lekas Kau berikan pekerjaan ya Allah. Ya Allah, untuk yang belum memiliki rezeki semoga Kau limpahkan rezekinya ya Allah, lebih melimpah daripada sebelumnya ya Allah. Ya Allah, untuk yang sudah bekerja semoga Kau berikan rezeki yang melimpah juga, kemudian Kau berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Yuk. Ada pertanyaan masuk ke Mas Tulus. Pertanyaan apa itu? Sudah lama sekali masuk, tapi baru Mas dibuka ya. Mas Tulus, tolong dibahas dong, bagi apabila orang yang pernah ikut sekte atau pemuja sesuatu atau pemuja iblis, apakah bisa kalau kita sudah keluar dari sekte itu kita bisa bersih badan kita? Oke. Sekte itu kalau bagi Mas Tulus ini sekte ya. Sekte itu seperti halnya contoh ilmu pemujaan sebenarnya. Kalian memuja selain Allah, yang pasti iblis ataupun setan ya. Dan pertanyaan dari Pak Sam ini adalah, apabila orang yang sudah pernah ikut sekte atau pemujaan sesuatu terhadap iblis khususnya, apakah bisa kalau kita sudah keluar dari sekte itu kita bisa bersih badan kita? Insya Allah bisa Pak Sam, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Dosa besar pun kalau bagi Allah bisa maafkan asal jenengan tobat nasuha. Insya Allah Allah akan bantu itu. Tapi sekali lagi, dengan jenengan sudah menjadi anggota dari sekte atau anggota pemuja iblis atau pemuja setan, secara tidak langsung Anda sudah mengikrarkan janji, Anda sudah mengikatkan diri kalian dengan sesuatu yang sudah ataupun sesuatu yang mungkin saja bisa saja terjadi, bisa saja cepat ada, mengikat diri kita terhadap para iblis tadi. Karena ketika kita sudah mengikuti aliran sesat atau aliran tertentu, biasanya kita sudah mengikrarkan janji ya. Contohnya mungkin Islam abal-abal yang kita harus baca syahadat dulu, kemudian baca apa lagi, ada tambahan selain syahadat di situ ya. Mungkin ada juga aliran seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu sekte ini adalah pemujaan diri kita terhadap iblis atau terhadap setan. Sebenarnya itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau agama tertentu atau agama yang salah, agama yang dilencengkan atau melenceng daripada aturan agama yang sebenarnya adalah bisa jadi juga itu adalah sekte sebenarnya. Tapi sedikit yang menjalur ke situ. Tapi yang sudah pasti adalah jenengan dengan sekte itu sebenarnya kan hanya sebutan saja. Sekte itu hanya sebutan kepada orang atau untuk orang yang memuja setan atau menyembah setan atau mereka tuh bekerja sama dengan setan. Padahal dukun yang membantu orang dengan menggunakan jasa jin untuk melet orang atau guna-guna orang, itu mereka sudah disebut adalah mereka juga sekte atau menyembah atau bersekutu dengan bangsa jin. Kemudian jenengan yang punya pesugihan itu sudah dipastikan jenengan juga sebenarnya adalah sekte ataupun pemuja bangsa jin atau memiliki persekutuan dengan bangsa jin. Yang ketiga adalah kalian yang memiliki aliran tertentu yang menurut kalian itu ilmu, padahal pada dasarnya, maaf, kita pernah nonton film Mangku Jiwo ya, kemudian ada film bla 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 segala macam. Jadi itu sebenarnya adalah ilmu leluhur. Ilmu leluhur ini adalah bagian yang ketiga di mana
mereka bisa saja menjadi ikatan antara persembahan ataupun penyembahan. Kalian menyembah bangsa iblis tadi ya. Kita angkat yang pertama dulu. Yang pertama tadi adalah dukun, kemudian yang kedua adalah pesugihan, yang ketiga kita ambil tiga besarnya dulu saja ya. Sekte itu buat Mas Tulus ada tiga. Sama saja sebenarnya, mereka sama, hanya konsepnya berbeda. Sekte ya, yang pertama adalah dukun. Kenapa Mas Tulus anggap seorang dukun itu sebagai pemuja ataupun penyembah bangsa iblis tadi? Sebenarnya begini teman-teman. Ketika jenengan sudah berkonsekuensi, ketika jenengan sudah mengikat diri jenengan dengan mengatakan saya akan memuja kamu, saya akan memberikan kamu sesaji, saya akan memberikan kamu sesuatu bla 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 dan sebagainya, itu sebenarnya jenengan sudah menjadi anggota dari sekte itu tadi, dan jenengan sudah mengikat diri sampean dengan hal itu. Sebenarnya pada masa lalu, pada masa dulu adalah banyak sekali orang-orang tua kita dulu atau leluhur kita dulu yang sudah mengamalkan ilmu itu. Ilmu berkomunikasi dengan bangsa jin, kemudian memberikan kado ataupun istilahnya hadiah bangsa jin dengan memberikan sesaji misalnya. Dan dukun sama halnya seperti itu. Jangan kalian pikir kalian datang ke dukun, kalian minta disantet, terus santetnya itu siapa yang mengerjakan. Dukun hanya mengerjakan saja. Dukun hanya membaca mantra, dukun hanya meminta. Dukun hanya menyuruh, yang mengerjakan adalah jin atau khodam yang dia pelihara. Lalu bagaimana dia mendapatkan khodam ya, ataupun jin yang bisa dipelihara? Bayi bajang atau bayi yang keguguran, kemudian orang yang meninggal karena kecelakaan, atau arwah-arwah penasaran yang memang sengaja mereka ambil kemudian mereka pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Mereka memelihara, dicarikan sebuah tempat, kemudian diberikan sesaji, tadi kasih makan darah ayam atau darah apa, atau kembang, atau dupa dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sengaja dipelihara. Lalu bagaimana Mas Tulus bisa dianggap sekte atau mereka memuja? Teman-teman, mau dukun, mau siapapun itu, mereka pasti punya ketua. Mereka pasti punya satu pegangan yang sudah pasti itu yang paling kuat, yang pernah bekerja sama dengan si dukun. Itu kenapa Mas Tulus bukan Mas Tulus menganggap dukun itu seorang penganut sekte atau pemuja setan, tetapi secara tidak langsung hampir sama. Sekte itu sebenarnya antara dukun dan lain-lain, atau dukun dan pemuja setan itu sama, karena mereka itu pemuja setan. Mereka mengerjakan nyantet orang, muter giling orang. Mereka hanya baca mantra di rumah. Mereka hanya baca bakar menyan. Menyan buat apa? Buat manggil jinnya. Jinnya dipanggil dengan menggunakan menyan tadi, kemudian dia komunikasi. Mas, Mbak, siapa yang pergi? Atas nama siapa? Fotonya mana? Dia mensuges diri dia sendiri, memfokuskan diri sendiri, kemudian mentransfer tenaganya kepada si jin yang akan disuruh tadi. Oh, di sini, gambarannya di sini. Jadi akhirnya yang bekerja secara detail, khusus bekerja secara berat, itu bukan sang dukun, tetapi si setan tadi atau si iblis tadi. Dan biasanya setiap bangsa dukun ataupun dukun yang memiliki kelebihan tertentu, itu mereka memiliki satu kekuatan yang, satu jin yang hebat, satu jin yang kuat, yaitulah ketua di antara para bangsa jin. Dan dia biasanya mengikat dirinya untuk mengabdi kepada si jin tadi. Meskipun terkesan jin itu dulu pernah dikalahkan sama sang dukun. Jin itu pernah dikalahkan, kemudian dianggap jin tadi adalah bisa mungkin saja bisa disuruh-suruh sama dukun karena pernah dikalahkan dulu. Tapi itu hanya hoaks saja. Sebenarnya mereka tuh memuja. Mereka tuh juga memuja para bangsa setan. Ada juga dukun yang memang lemah, tapi mereka pengen sakti, ya akhirnya apa? Menyembah sama setan, memuja setan, bersekutu sama iblis. Ya sudah, dia memiliki ilmu tertentu, dia memiliki kelebihan tertentu untuk membantu orang dan untuk mencari uang, yang pasti itu ya. Kemudian yang kedua adalah pesugihan. Kita anggap saja sekte atau pemuja setan adalah pesugihan. Kenapa dikategorikan seperti itu? Karena pesugihan ini adalah salah satu cara di mana kalian mendapatkan harta, tetapi dengan mengikrarkan kalau diri kalian tuh sempat mau terikat dengan bangsa jin yang memberikan kalian harta tadi. Sama dengan sekte teman-teman, ya. Sekte yang lebih detail nanti yang pas bagian belakang, ataupun tentang ilmu leluhur. Nanti yang paling detail itu yang paling jelas ya. Sekarang kita bahas soal pesugihan dulu. Pesugihan bisa dikategorikan sekte pemuja setan. Bagaimanakah maksudnya Mas Tulus? Apakah itu bisa terjadi? Apakah bisa dianggap sekte? Iya. Kamu kasih dia tumbal, dia kasih kamu uang. Sebenarnya yang dibudakin itu siapa? Yang dibudakin itu kamu. Kamu tidak menyadari itu. Kamu mendapatkan uang, saya dapat uang, saya kaya raya. Masa bodoh dengan jin yang ngasih saya mau kamu nggak berpikir panjang. Padahal pada dasarnya yang diperbudak itu kamu. Kamu yang dibohongi sama mereka. Uang yang dikasih ke kamu itu kamu nggak tahu. Itu uang nyolong juga dikasih ke kamu. Uang dari orang-orang lain dikasih ke kamu.
dan kamu bangganya naujubillah di situ. Padahal kamu dengan kamu mengikrarkan diri kamu untuk mendapatkan harta dari dia, berarti kamu bisa saja mengikatkan diri kamu terhadap ikatan antara kamu dan setan tadi. Dan itu hanya akan menyakiti diri kamu. Itu di akhir waktu nanti hanya akan menjadikan kamu sebagai budak untuk mereka, ya. Itu kenapa dikategorikan ini. Karena sebagian besar pesugihan juga banyak yang minta sajen. Setiap hari tertentu ada sajen. Misalnya ketika si setan tuyul, misalnya pesugihan tuyul tuh setahu saya sama Selasa Kliwon tuh selalu datang minta detek sama ibunya, ya. Si tuyul kemudian babi ngepet dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh menyiapkan sajen tertentu, kemudian nyembeli ayam tertentu, darahnya hanya dibuang di situ begitu saja, ayamnya dibikin ingkung disajikan. Jadi macam-macam caranya. Jadi mereka tuh berkomunikasi dengan bangsa jin itu seperti itu. Bisa dibilang itu sekte, ya. Sekte yang terakhir adalah yang menurut Mas Tulus kategori sekte adalah yang terakhir adalah yaitu pemahaman ilmu leluhur tadi. Jadi ilmu leluhur misalnya sebut saja tadi ilmunya tuh sebetulnya mangkujiwo. Sebutannya misalnya ilmunya itu sebutannya mangkujiwo. Mangkujiwo itu artinya apa? Memangku ataupun mengangkat jiwa. Jadi pada dasarnya adalah mereka juga memahami itu sebagai bahan untuk menenangkan diri, kemudian bahan bermeditasi, ya kan, untuk berkomunikasi dengan bangsa jin. Padahal mereka sebenarnya mengikat dirinya dengan sektenya itu dengan menjadi pemuja dari bangsa jin tadi. Kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka mau, termasuk harta tadi. Jadi ilmu leluhur ini juga berbahaya. Yang paling bisa dibilang paling mirip atau paling besar kemungkinan kalau itu sekte adalah yaitu ilmu leluhur. Ilmu leluhur yang turun-temurun, yang tetap dialirkan sampai sekarang, yang katanya melestarikan kebudayaan, yang katanya melestarikan ilmu leluhur dari keluarga saya. Akhirnya di situ kalian akan merasa kalau ya ini leluhur saya loh yang bikin, jadi leluhur saya yang mau. Saya itu hanya meneruskan warisan leluhur saya. Kamu akan berpikir seperti itu. Kamu akan berkata-kata seperti itu. Padahal ada kemungkinan, bukan berarti iya ya teman-teman, tapi ada kemungkinan kalau ilmu leluhur itu adalah sekte atau tempat media pemuja setan bagi keluarga kalian dulu di masa lalu. Makanya kalau jenengan memiliki keluarga yang kaya raya, yang kayanya itu melebihi dosis yang dianjurkan, minum obat kali ya. Jadi kalau keluarga kalian tuh kayanya tuh melebihi dosisnya, terus di luar batas, terus gak ada jalurnya, kok iso mbah kumbien kaya. Kenapa? Nah itu perlu waspada, hati-hati ya. Perlu mencari tahu juga. Karena harta itu dari bawah mati. Jadi ngeri nih, kamu jadi cucu yang paling kaya, ternyata kamu sebagai pewaris terakhir ilmu itu. Dan ilmu itu bisa disebut media sebagai kamu dianggap sebagai seorang sekte. Karena sama. Kamu menyebut nama bla 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 di sela-sela mantranya, kemudian kamu menyiapkan sajen, kemudian kamu bakar dupa, misalnya di depan kaca, atau di depan batu, atau di depan kendil, atau di depan apa, atau di kamar apa, kamar tertentu, ada tempat pemujaannya. Nah itu bisa dibilang sekte. Lah, pesugihan ada kamar buat memuja. Dukun punya kamar sendiri buat nyimpen gaman segala macamnya. Jadi hampir sama. Lalu pertanyaan dari Pak Sem adalah, maaf tadi hanya pelebaran dari kata-kata sekte tadi supaya kita bisa lebih memahami, mengerti dan takutnya nanti ternyata aku masih diamalkan ilmu Mas Tulus dari leluhurku namanya ilmu Bandung Bondowoso, ilmu Semar Mesem misalnya. Kalau ilmunya namanya tidak salah, cuma takutnya ilmu-ilmu yang sengaja masih bertahan sampai sekarang masih diamalkan atau masih jatuh ke kamu itu adalah salah satu ilmu di mana itu adalah sebuah sekte. Ngerinya di situ. Kamu nggak menyadari kamu menyembah, kamu nggak menyadari kamu itu bersekutu dengan setan, tapi kamu masih mengamalkan ilmu itu dengan membakar menyan, memberikan sesaji dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah sebuah media membuat kita semakin syirik, semakin menjauh dari aturan agama, dari akidah agama khususnya. Jadi hati-hati. Kalau toh memang jenengan berkepribadian, cuma ilmu biasa kok Mas Tulus cuma buat nolak hujan, bla bla bla, silahkan monggo kerso. Tapi harus hati-hati, harus waspada. Intinya kalau ilmu apapun itu kalau untuk tujuan baik ya, selama bermanfaat untuk sesuatu yang baik ya buat Mas Tulus nggak masalah. Tetapi kalau misalnya ternyata ilmu itu berbagai macam jenis, kemudian cabangnya kemana-mana, kamu harus memuja setiap seminggu sekali, kamu harus baca mantra ini, kemudian kamu harus memberikan ini, itu hati-hati ya. Oke? Jadi itu ada 3 hal tadi yang bisa membuat kita menjadi seorang sekte. Pesugihan, datang ke dukun itu bisa jadi juga dukun ya, juga bisa jadi adalah anggota sekte. Kemudian yang terakhir adalah ilmu leluhur, termasuk ilmu seperti halnya yang kayak kita tonton di TV lah, kayak mangku jiwa, ternyata yang nerusin kita.
Dan mau nggak mau kita meneruskan. Kalau tidak ada yang meninggal atau ada yang diambil tumbal ya sama. Cuman kalau lebih ilmu leluhur itu lebih bisa semuanya, lebih ke arah semuanya. Jadi anaknya yang nanti ada yang jagain, kemudian kayanya juga iya, kemudian pengasihannya ya. Jadi semuanya lebih ke global. Tapi yang melakukan semua itu adalah bangsa iblis. Dan iblis itu kenapa bisa membantu kalian? Karena kalian sudah bersekutu dengan mereka ya. Kemudian pertanyaan yang pada dasarnya adalah apakah bisa kita yang sudah keluar dari sekte itu kita bisa bersih badannya? Jawaban saya sangat-sangat bisa asal jenengan berniat betul-betul taubatan nasuha. Betul lillahi ta'ala, betul karena Allah, betul niat ingin keluar. Insya Allah bisa, tetapi harus ada ikatan yang diputuskan ya teman-teman. Jadi kalau jenengan sudah terlibat sebuah sekte, perguruan tertentu pun itu hati-hati loh. Ada perguruan tertentu yang bisa jadi adalah sebuah sekte. Kita harus hati-hati, perguruan apa, majelis taklim sekalipun, itu kita harus waspada. Terus silat segala macam. Mas Tulus tidak menyebutkan sebuah nama. Tetapi kalau memang kalian sudah merasa perguruan kah, perkumpulan kah, majelis kah, atau anggota atau grup dan lain sebagainya, ketika kalian sudah menyadari tidak sesuai dengan anjuran agama kalian dan tidak enak di hati jenengan, ayo stop dari sekarang ya. Lalu bisa bersih Mas Tulus badan kita, insya Allah bisa, asal betul-betul sampai minta tolong sama Allah. Asal betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan hanya pada Allah, insya Allah bisa. Tetapi karena dulu sebelumnya jenengan tuh membaca ikrar atau membaca sumpah, kemudian kalian tuh membaca janji, mengikat diri kalian dengan janji yang sudah kalian sebutkan tadi dengan si bangsa jin dan didengarkan, kemudian diikat oleh bangsa jin, kalian juga harus mencari orang yang bisa membantu melepas itu. Harus ada yang bisa membantu melepas ya. Setelah lepas, misalnya aku dari kebian ki ngamal ke ilmu iki loh Mas Tulus. Jadi setiap mau berangkat kerja saya harus baca ini. Setiap berangkat kerja harus baca ini. Dan itu mamaku dulu yang ngalamin. Mamaku dulu setiap mau berangkat kerja suruh baca Semar Mesem atau apa gitu, aku juga nggak paham ya. Aku diwarisin tapi aku nggak ngamalin. Aku diwarisin sama mama tapi nggak ngamalin. Terus semakin kesini, mama semakin ngomong begini, Leh, kayaknya kok amalan sedikit mbahmu kok nggak nganu ya Le. Memang ada bismillahnya, tapi kok ada sebutan-sebutan nama di situ. Ada beberapa nama yang disebut atau nama leluhur dan sebagainya. Di situ mamaku sudah mulai sadar, akhirnya dengan tegas dia bilang, wis lah. Dengan mama saya ngomong mangkate Bismillahirrahmanirrahim. Jaluk tulung Gusti Allah wae. Gitu. Jadi mamaku itu enggak pernah dulu memang iya, dulu jujur mamaku tuh dulu kalau mau berangkat kerja aku ngeliat dia madep ke 4 penjuru. Terus baca mantra, aku nggak ngerti mantranya apa. Tapi yang aku dengar terakhir itu semar mesem gitu. Kata-katanya kurang lebih seperti. Tapi di akhir hayat beliau setelah mama mengenal majelis taklim, mama mengenal agama, mengenal guru ngaji dan bisa ngaji sekalipun, mama sekarang sudah tidak lagi ngamalkan itu. Wis mending, Le, kok dalam mantra itu ada bismillahnya, tapi kok ada kata-kata yang nggak enak ya? Menurut mama tuh nggak enak di telinga gitu. Mama sempat berpikir seperti itu dan ya wes lama kalau memang tidak nggak usah lah. Kita mendingan jalan kita masing-masing aja. Intinya minta pada Allah. Jadi contohnya kayak ibu saya pun mungkin bisa dikategorikan sekte dulunya ya, karena mbahku tuh semuanya kan dukun, mbahku semua dukun. Tapi alhamdulillah mbahku putri, mbah dari mama, mbah dari papa, semuanya saya tidak pernah mendengar kabar beliau meninggalnya susah. Itu yang saya acungi jempol, karena saya nggak ngerti beliau tuh sekte atau bukan, karena hati-hati juga. Makanya tadi itu. Jadi kalau toh kita mau keluar dari apapun yang memang kita ingin taubatkan, memang sesuatu yang ingin kita rubah dari jelek menuju baik, insya Allah atas izin Allah, kalau memang kita betul-betul ingin berubah, Mas Tulus jawab bisa. Tetapi memang tetap harus ada sesuatu yang membantu untuk media pemutus dari mana janji yang sudah kamu ucapkan dengan bangsa jin tadi, atau bisa bernegosiasi. Misalnya bangsa jin apa gitu. Dulu Mas Tulus pernah sekali bernegosiasi dengan salah satu hamba Allah yang di Kalimantan. Itu meminta kepala sapi. Cuman kalau mintanya udah mulai sajen lagi ya, Mas Tulus coba negosiasi dengan cara lain. Kalau Mas Tulus itu tipenya dengan persuasi, pelan-pelan dulu. Tak grogoti sih alon-alon, pelan-pelan diajak ngobrol santai. Setelah itu baru pegang, baru piye? Maksudnya piye? Nah, gitu. Jadi lebih pelan-pelan dulu. Jadi kalau misalnya toh dia minta syarat apa-apa untuk menyelesaikan itu, kalau jenengan tidak merasa keberatan, ya monggo kerso. Tetapi kalau misalnya syaratnya itu justru membuat kamu semakin merasa bla bla bla, ya jangan dipaksa. Tetap kembali kepada Allah. Kalau toh kamu memang istilahnya begini, lillahi ta'ala, kalau toh saya harus meninggal di tangan si jin karena ibaratnya perjanjian saya dengan si bangsa jin, setidaknya saya sudah benar-benar berniat kembali ke jalan Allah. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti. Jadi jangan pernah takut dengan bangsa jin. Intinya itu di situ. Jangan pernah takut sedikit pun dengan bangsa jin. Wadiya Gusti Allah. Takutlah kalau Allah tidak memberikan kita nafas. Takutlah kalau Allah tidak memberikan kita nyawa. Takutlah ketika Allah tidak memberikan kita rasa syukur. Itu lebih penting daripada yang lain. Jadi kalau jenengan berpikir, Mas Tulus, saya pernah mengamalkan ilmu kanuragan.
Dan ilmu itu saya sempat bersumpah untuk tidak blablabla misalnya. Jadi ilmu ataupun pegangan yang mengatakan ada dengan kata sumpah itu hati-hati. Karena sebenarnya ketika jenengan bersumpah, jenengan sudah terikat dengan sesuatu itu loh. Jadi ada sesuatu yang mengikat jenengan, dan secara tidak langsung setelah jenengan mengamalkan ilmu itu akan ada khodam yang mengikuti jenengan, dan ya khodam itu yang akan membuat jenengan di suatu ketika nanti merasa susah meninggal dan lain sebagainya. Karena ya sekali lagi ilmu itu tidak ada, ilmu itu hanya dalam Al-Quran. Ilmu gaib itu yang nggak ada, ilmu melihat jin itu yang sebenarnya nggak ada, ilmu menerawang itu juga ada. Jadi kayak Mas Tulus Indigo kayak gini sebenarnya itu nggak ada. Tapi memang ilmu yang ada adalah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di Al-Quran. Kalau selebihnya jenengan suruh baca mantra, kemudian suruh baca bakar menyan setiap malam Jumat begini, kemudian suruh nyembelih ayam, suruh apa usah, rasa aneh-aneh. Sekarang hidup dengan cara kita saja. Boleh kita milenial, tetapi kita juga harus memahami juga bahwa hal gaib itu tuh lebar sekali, ranahnya cukup lebar ya. Kalau kata Mas Tulus bisa berubah, Mas Tulus bisa dibantu sama orang. Kalau toh tidak bisa dibantu sama orang, jenengan tetap nekat dengan berbuat jadi baik, insya Allah Allah membantu. Setidaknya kalau toh jenengan harus meninggal, maaf misalnya, toh saya harus meninggal karena ikatan gaib saya terhadap bangsa jin yang dulu pernah saya ucapkan, setidaknya Allah sudah tahu saya berubah jadi baik. Nah jadi di situ arahnya teman-teman. Makanya Mas Tulus bikin grup Rumah Orang Baik-Baik insya Allah. Kenapa? Karena kami juga dulunya bukan orang baik semua. Jadi di grup kami itu dulunya pernah beberapa orang yang tidak baik, tetapi kami berusaha belajar jadi baik. Kenapa? Kami mengarah sesuatu yang baik, melakukan yang baik untuk menjadi baik, untuk mendapatkan efek baik. Jadi feedback baik yang kita mau itu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan hal yang baik, berdoa yang baik, berprasangka baik, melakukan yang baik. Jadi buat jenengan yang pernah mengalami hal seperti itu, jangan pernah takut, jangan pernah mengeri, jangan pernah takut sama bangsa jin, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau memang minta ampun sama Allah, mandi air bidara misalnya, ya boleh saja. Dan satu lagi, kepada ada pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus, agama saya itu non muslim, saya pengen beli minyak bidaranya jenengan, katanya apakah bermanfaat Mas Tulus? Insya Allah Mas, buat saya agama itu universal. Agama itu global. Agama itu bukan sebuah batasan kita untuk menjadi baik kok Mas. Meskipun yang kita minum adalah minyak bidara, notabene daun bidara adanya di Al-Quran misalnya. Jadi buat saya sendiri nggak masalah, jenengan mau agamanya apa, asal dengan tujuan baik. Saya pengen beli minyak bidara untuk tujuan baik. Tuhannya jenengan yang selain agama saya, insya Allah ngerti. Sekarang begini, bahasa Tuhan ke kita itu adalah bahasa kasih sayang, bahasa antara kamu dan Tuhan. Jadi Tuhan mengerti apa yang kamu katakan, Tuhan mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi apapun yang ingin kita kerjakan, sekarang begini, urusan saya dan Tuhan saja. Bersedekah misalnya, urusan saya dan Tuhan. Wes perkara diterima atau tidak, wes ben kersane Gusti Allah, kersane Tuhan yang memberikan hak diterima atau tidak apa yang kita lakukan. Tetapi dalam hal ini selama sesuatunya itu untuk tujuan baik, buat Mas Tulus nggak masalah ya. Kurang lebih begitu Pak Sam. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Sam. Semoga bisa menjadi wawasan juga buat kita ya, untuk teman-teman yang baru mungkin nonton video ini. Jadi beberapa info-info juga yang membuat kita menjadi menyadari bahwa memang sekte atau pemuja setan ini ada, dan mungkin saja sampai sekarang masih ada bagi penerus-penerus yang masih mengamalkan ilmu dari leluhurnya tadi ya. Mas terus mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah masih setia dengan subscribe, dengan like, dengan komen. Kalau nonton jangan lupa di like lah ya. Untuk yang sudah subscribe, untuk punya kritik dan saran boleh klik di kolom komentar ataupun DM di Mas Tulus di @bigtulus_bb2. Mas Tulus mohon pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.